Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Tirmidzi, pada suatu ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik? Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Saudaraku, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Salamah, hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki teguh dalam iman, maka Allah akan memberikan keteguhan dalam iman. Namun, siapa saja yang Ia kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya." Dalam sejarah Islam, kita bisa melihat betapa banyak orang-orang yang awalnya beriman kepada Al-Quran, turut membela perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pada akhirnya berlaku khianat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan mereka sebagai orang yang membaca Al-Quran, namun hanya sebatas sampai di ucapannya saja. Mereka dengan mudah keluar dari agama Islam dan tuntunan Al-Quran. Sebut saja Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, salah satu pemuka Khawarij, dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, tak pernah meninggalkan sholat malam, rajin berpuasa sunnah, dan juga hafal Al-Quran. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah mengutusnya ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat di sana yang baru saja masuk Islam. Namun pada akhirnya di tahun 40 Hijriah, dialah orang yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Pembunuhmu adalah seburuk-buruknya manusia." Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang ahli ibadah yang hafal Al-Quran, dengan begitu cepat berubah menjadi seburuk-buruknya manusia karena membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ada orang yang awalnya sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi Islam, dalam waktu singkat hatinya bisa berubah. Sebut saja Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah, Umar sangat taat pada agama nenek moyangnya. Sampai-sampai dia juga tega membunuh anak perempuannya dengan cara menguburkan secara hidup-hidup. Kebencian Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad yang mulai menyebarkan agama Islam pun sangat dalam. Hingga dia pun menghunus pedang berniat
membunuh Nabi Muhammad. Namun setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah, sang adiknya, hati Umar bergetar. Saat itu Fatimah adiknya sedang membaca Al-Quran surat At-Toha ayat 1-6. Ya Allah, kabulkanlah doa kami untuk tetap teguh hati ini. Setelah mendengar lantunan Al-Quran, surat At-Toha ayat 1-6 tersebut, Umar bin Khattab langsung menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di awal-awal kenabian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan sebuah doa. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang yang paling Engkau cintai, dengan Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab masuk Islam. Dia menjadi sahabat terdepan yang akan membela Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar diangkat menjadi khalifah dan mendapat gelar sang Amirul Mukminin. Umar yang dulunya sempat menghunus pedang dan berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas kuasa Allah, beliau justru berubah menjadi pembela Islam dan Rasulullah. Pada akhirnya, setelah wafat, Umar juga dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Saudaraku, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha membolak-balikan hati manusia. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketetapan hati dan keteguhan hati, dan juga senantiasa istiqomah, sebagaimana doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita semuanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan doa seperti dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Demikian, semoga kita tetap dalam keadaan yang teguh dan dalam keadaan istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.